Memiliki panjang 54 km, tol Cipularang ternyata menyimpan legenda dan mitos yang dipercayai warga setempat yang tak jarang membuat sebagian besar orang ketakutan saat mendengarnya. Begitu banyaknya kisah misteri di tol Cipularang, banyak yang beranggapan, salah satunya karena Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dianggap masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Jalur maut tol Cipularang. Jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang yang populer dengan singkatan Jalan Tol Cipularang adalah salah satu jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung. Jalan tol ini mulai beroperasi pada 26 April 2005, membentang melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Tol ini berada di kawasan pegunungan, sehingga jalannya naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Memiliki panjang 54 km, tol Cipularang ternyata menyimpan legenda dan mitos yang dipercayai warga setempat yang tak jarang membuat sebagian besar orang ketakutan saat mendengarnya. Begitu banyaknya kisah misteri di tol Cipularang, banyak yang beranggapan, salah satunya karena Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dianggap masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Gunung Hejo diyakini sebagai petilasan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Telah banyak kecelakaan terjadi di tol Cipularang. Banyak dugaan mistis maupun ilmiah tentang penyebab terjadinya kecelakaan yang berulang di tol Cipularang. Secara ilmiah, kontur jalan dituduh menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Namun warga lebih condong ke hal-hal yang tidak kasat mata yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang berulang terjadi di tol Cipularang ini. Saat ini, Cipularang menjadi tol dengan tingkat keekstriman tertinggi di Indonesia, terutama pada ruas kilometer 60 sampai kilometer 100. Dilansir dari berbagai sumber, terdapat banyak sekali kisah mistis di sana. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror para pengendara yang melintasi tol Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang, ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Karena merasa mobil di belakangnya tak sabar, pria tersebut langsung memilih jalur kiri. Namun rupanya mobil itu tetap mengikuti ke kiri di belakangnya dan terus memberikan sorotan lampu menyilaukan. Merasa kesal, pria tersebut langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion tengah. Bersamaan dengan dia menyadari di depannya ada sebuah truk gandeng besar. Beruntung, pria tersebut langsung menginjak rem dan mobilnya berhenti. Namun betapa dia kaget saat melihat ke arah belakang, tidak ada mobil yang sedari tadi membuntutinya terus. Warga setempat percaya beberapa kecelakaan terjadi, penyebabnya adalah salah satunya seperti cerita pria tersebut. Kisah lain tentang angkernya tol Cipularang pernah dialami seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka berangkat dari Jakarta pada hari Jumat sekitar pukul 9 malam, melewati tol Cipularang. Saat melintas tol Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil. Beberapa menit kemudian ia kembali masuk ke dalam mobil bersama kedua orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Perjalanan liburan ke Bandung seketika menjadi suasana yang aneh ketika sang anak tiba-tiba menjadi pendiam, tampak murung dan pucat selama berada di Bandung. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tuanya memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu sekitar pukul 10 malam. Dan si anak kembali meminta untuk buang air kecil lagi di lokasi yang sama.
Kepanikan terjadi karena si anak yang keluar untuk buang air kecil tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 1 jam kemudian, mereka menghubungi petugas tol dan si anak sudah ada di sebuah pos jaga. Dan sungguh sangat terkejut kedua orang tua anak tersebut saat petugas memberitahu jika anak mereka sudah ada di pos jaga tol Cipularang selama 2 hari semenjak Jumat malam. Kejadian tersebut sontak menggemparkan orang-orang di sekitarnya. Konon legendanya saat proyek pembangunan tol Cipularang ini dimulai, pihak kontraktor berusaha menembus Gunung Hejo untuk mempersingkat jalan dan memperkecil biaya. Tapi apa daya, dengan segenap peralatan canggih yang dimiliki, tak sanggup menembus dan memotong gunung yang selama ini dijadikan tempat pertapaan sebagian orang dari luar Kabupaten Purwakarta yang menuntut pesugihan karena ingin kaya. Menurut penuturan warga sekitar, tak sedikit buruh bangunan tewas saat proyek itu berjalan. Cara kematiannya pun bermacam-macam. Ada yang terjatuh dari kendaraan krain dan ada yang tiba-tiba terlindas kendaraan stum yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengoperasikan. Tak hanya itu, kegaduhan suara para kuli bangunan yang diduga tewas acap kali menjadi buah bibir masyarakat di pemukiman terdekat dengan lokasi proyek. Bahkan ada warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok laki-laki berjalan bersimbah darah kemudian menghilang. Bagi beberapa warga sekitar tol Cipularang, mereka percaya jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu terdapat sang penunggu, yakni makhluk tak kasat mata bernama Kamilin. Menurut legendanya, Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Saat pembangunan tol Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat meyakini jika arwah Kamilin tersebut tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal dijinakkan oleh kontraktor tol Cipularang yang kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Konon legendanya sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara kilometer 88 sampai kilometer 100 yang kerap kali dianggap sebagai jalur maut tol Cipularang. Kisah lain datang dari 3 orang yang hendak menuju Bandung dan mereka melintasi tol Cipularang pada pukul 2 pagi. Sampai di kilometer 95 hingga 110, hujan disertai badai turun. 1 dari 3 orang tersebut bertahan mengemudi dengan mata yang mengantuk, sementara 2 rekannya tertidur pulas. Saat itu ia merasakan hal yang aneh di kilometer tersebut, yakni ia melihat sebuah gerbang yang sangat besar. Tak hanya itu, ia juga merasa mobilnya berulang kali hampir menabrak pembatas jalan di sebelah kanan. Meskipun saat mobil lajunya diperlambat tidak ada penghalang. Dan ia juga melihat 2 sosok wanita paruh baya menyeberang di tengah jalan dengan kedua kaki tidak menapak ke tanah. Warga yang bermukim di kawasan Cileunyi rupanya juga menyadari keangkeran kawasan itu, terutama antara kilometer 97 sampai kilometer 99. Disebut-sebut kawasan tersebut adalah pusat kawasan iblis. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pria yang melintasi kilometer 97 sampai kilometer 99 pada pukul 2 pagi bersama supir pribadinya. Dan saat melewati kawasan Gunung Hejo, dia melihat ada sepasang kaki berbulu yang dalam bahasa Sunda disebut uncang-uncang dengan ukuran luar biasa besar, di mana satu kakinya sama besarnya dengan 2 bus berkapasitas 60 orang. Sosok misterius tersebut melintas sejauh 3 langkah dan lalu hilang. Kalangan selebritis pun tidak luput pernah mengalami kejadian yang ganjil di tol Cipularang. Salah satunya seorang pedangdut pria yang pernah kehilangan anggota keluarganya karena kecelakaan di jalan tol ini, tepatnya di kilometer 97. Sebelum kecelakaan terjadi, dirinya mengaku melihat angin aneh yang cukup kencang menghempaskan mobilnya hingga terjadilah kecelakaan tersebut.
Setelah kecelakaan tersebut, jagat maya dihebohkan dengan penampakan sosok perempuan di mobil bekas kecelakaan. Seorang warga di Purwakarta menceritakan bahwa pernah mendengar suara rintihan wanita secara berulang-ulang hampir setiap malam. Beberapa hari kemudian, warga tersebut mendapati ada potongan tangan yang menggantung di ranting pohon. Potongan tangan tersebut diyakini bagian tubuh korban kecelakaan di tol Cipularang. Warga kemudian menguburkannya. Sejak saat itu, tak terdengar lagi suara rintihan seorang wanita. Banyaknya cerita ganjil dari pengguna jalan yang sering melewati jalan tol Cipularang membuat tol Cipularang terkenal sebagai salah satu jalur yang cukup angker.